Wali Songo Bagian 6 Sunan Gunung Jati. Tanah Pasundan, sebuah kawasan yang berada di bagian barat Jawa. Pada abad ke-15 hingga 16, gelombang Islamisasi di Nusantara berlangsung dengan sangat masif. Gelombang Islamisasi bergerak hingga ke Pasundan. Masyarakat Pasundan termasuk yang menerima ajaran baru tersebut. Salah satu tokoh yang berjasa menyebarkan Islam di Pasundan adalah Sunan Gunung Jati. Berkedudukan di Cirebon, Sunan Gunung Jati berdakwah hingga ke pelosok Pasundan. Dakwah Sunan Gunung Jati berlanjut ke pesisir barat Jawa yang dikenal sebagai Banten. Aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati ini kelak akan melahirkan dua negara bercorak Islam, yaitu Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Gunung Jati dilahirkan pada kisaran tahun 1448 Masehi. Beliau lahir dengan nama Syarif Hidayatullah. Merujuk pada naskah Mertasinga yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Hud, pemimpin negeri Bani Israel atau yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Sedangkan ibu dari Sunan Gunung Jati adalah Nyi Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran. Menurut sumber lainnya, yaitu naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Mahmud yang kekuasaannya membentang dari Mesir hingga Palestina. Naskah tersebut juga menjelaskan tentang ibu Sunan Gunung Jati, Nyi Rara Santang, yang dikenal juga dengan nama Sarifah Mudaim. Sunan Gunung Jati disebutkan memiliki adik perempuan yang bernama Syarif Nurullah. Berdasarkan naskah Sajarah Wali, pendidikan Sunan Gunung Jati bermula di Makkah. Saat itu, beliau berguru kepada Syekh Najmurini Kubro. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Mekah, Syekh Najmurini Kubro memerintahkan Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Muhammad At-Tailah di Mesir Utara. Beberapa tahun kemudian, Sunan Gunung Jati diperintahkan oleh Syekh Muhammad At-Tailah pergi ke Pasai untuk berguru kepada seorang ulama. Selama di Pasai, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Datuk Maulana Sidik. Ulama dari Pasai yang bernama Syekh Datuk Maulana Sidik tersebut dikenal juga dengan nama Maulana Ishaq, yang tidak lain adalah ayah dari Sunan Giri. Pembelajaran Sunan Gunung Jati berlanjut ke Karawang. Syekh Datuk Maulana memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk berguru kepada Syekh Bentong. Setelah sampai di Karawang, ternyata Syekh Bentong menolak menjadi guru Sunan Gunung Jati. Beliau justru ingin belajar kepada Sunan Gunung Jati. Syekh Bentong kemudian menunjuk Syekh Haji Jubah sebagai guru Sunan Gunung Jati. Namun, Syekh Haji Jubah bersikap sama dengan Syekh Bentong. Syekh Haji Jubah kemudian menyarankan Sunan Gunung Jati pergi ke Kudus menemui Datuk Barul. Sesampainya di Kudus, Sunan Gunung Jati disambut dengan gembira oleh Datuk Barul. Selama beberapa tahun Sunan Gunung Jati belajar kepada Datuk Barul. Setelah dirasa cukup, Datuk Barul kemudian memerintahkan Sunan Gunung Jati pergi ke Ampel Denta, berguru kepada Sunan Ampel. Selama di Ampel Denta, Sunan Gunung Jati dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kalijogo. Bertahun-tahun lamanya, Sunan Gunung Jati belajar dengan tekun di Ampel Denta. Hingga kemudian Sunan Ampel memerintahkan kepada Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di pesisir utara bagian barat Jawa, yaitu Cirebon. Sunan Ampel mengirim santrinya tersebut ke sebuah tempat di Cirebon yang bernama Gunung Jati. Dari sinilah Syarif Hidayatullah kelak akan lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati mulai dakwahnya dengan menggunakan nama Syahid Kamil. Pangeran Cakrabuana atau dikenal juga sebagai Abdullah Iman membantu Sunan Gunung Jati membangun sebuah pondok pesantren.
Pangeran Cakrabuana sendiri merupakan kakak Nyi Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati. Selama mengajar di pesantren dan masyarakat di sekitarnya, Sayyid Kamil kemudian lebih dikenal sebagai Syekh Jati. Masyarakat berdatangan belajar ke pesantren Sunan Gunung Jati. Beberapa waktu kemudian, datanglah Ki Dipati Keling dengan 98 pengikutnya. Ki Dipati Keling beserta seluruh pengikutnya menjadi santri Sunan Gunung Jati. Berdasarkan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Pangeran Cakrabuana mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai tumenggung, menggantikan Syekh Nurul Jati yang meninggal dunia. Sunan Gunung Jati menjabat sebagai tumenggung dengan gelar Susuhunan Jati. Setelah menjabat sebagai tumenggung, Sunan Gunung Jati tinggal di Kedaton Pangkuwati. Pada masa-masa tersebut, Cirebon masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Semenjak Sunan Gunung Jati menjadi tumenggung, Cirebon menolak membayar upeti ke Pajajaran. Akibatnya, Raja Pajajaran mengirimkan pasukan yang dipimpin Tumenggung Jagabaya ke Cirebon untuk menanyakan penolakan pembayaran upeti. Sesampainya di Cirebon, Tumenggung Jagabaya tidak berani bertindak tegas. Bersama seluruh pasukannya, Tumenggung Jagabaya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Pada naskah Babat Cirebon yang dikutip oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati pergi ke ibu kota Pajajaran setelah Tumenggung Jagabaya beserta seluruh pasukannya masuk Islam. Meskipun sempat dibujuk oleh Ki Buyut Talib Barat agar menolak ajakan Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi, pemimpin Pajajaran itu akhirnya bersedia masuk Islam. Dalam naskah Burak Pajajaran disebutkan bahwa dari kota Raja Pajajaran, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan ke arah Banten. Selama berdakwah di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seorang tokoh berpengaruh, Ki Gedeng Kawutengan. Setelah sebulan lamanya berdakwah di Banten, Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana kembali ke Cirebon. Sekembalinya ke Cirebon, Sunan Gunung Jati lebih banyak mengajar di pesantren. Cirebon memiliki hubungan yang kuat dengan Kesultanan Demak. Pangeran Jaya Kelana, putra Sunan Gunung Jati, menikah dengan Putri Pembanyun, putri Raden Patah. Sunan Gunung Jati tercatat memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. 4 tiang penyangga utama yang juga dikenal sebagai Soko Guru Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 sunan anggota Wali Songo. Sunan Gunung Jati tercatat sebagai pembuat Soko Guru sebelah barat daya Masjid Agung Demak. Sedangkan Soko Guru sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, dan sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijogo. Selama berdakwah, Sunan Gunung Jati tidak luput dari beberapa aksi militer. Kerajaan Galuh yang dipimpin Prabu Cakraningrat menyerbu Cirebon dengan kekuatan besar. Saat itu kekuatan militer Cirebon belum masuk hitungan di kawasan Pasundan. Namun, pasukan Cirebon mampu mematahkan serbuan pasukan Galuh. Akibat kekalahan tersebut, seluruh keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan rakyat Galuh berbondong-bondong memeluk Islam. Hanya Prabu Cakraningrat yang menolak Islam dan memutuskan mengasingkan diri dari kerajaan. Setelah kemenangan atas Galuh, beberapa wilayah di sekitar Cirebon menyatakan takluk tanpa aksi militer. Raja Indramayu, Arya Wiralodra, menyatakan tunduk dan memeluk Islam. Setelah Indramayu, Talaga juga menyatakan tunduk kepada Cirebon tanpa aksi militer. Sebagian besar keluarga kerajaan dan rakyat Talaga masuk Islam. Sebagaimana dakwah Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga melakukan pendekatan yang persuasif. Kebudayaan lama tidak dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat.
Semakin melemahnya Pajajaran membuat Cirebon muncul sebagai kesultanan. Saat itu, Cirebon memiliki aliansi yang kuat dengan Kesultanan Demak. Di bagian barat juga berdiri Kesultanan Banten. Berdirinya dua kesultanan ini berhasil mendukung dakwah Islam hingga ke pelosok tanah Pasundan. Selama puluhan tahun, Sunan Gunung Jati terus berdakwah menyebarkan agama Islam di bagian barat Jawa. Pada kisaran pertengahan abad ke-16, Sunan Gunung Jati tutup usia. Beliau dimakamkan di pemakaman Gunung Sembung yang sekarang masuk wilayah Desa Astana, Kabupaten Cirebon. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.